Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran PAI kelas 7. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah dari turunnya wahyu sholat. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya atau keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Jadi, sholat berjamaah itu bisa didirikan minimal ada dua orang. Lawan dari sholat berjamaah adalah sholat munfarid, yakni sholat yang dilaksanakan oleh satu orang saja. Hukum dari sholat 5 waktu berjamaah adalah sunnah mu'akkadah atau sangat dianjurkan. Bahkan, sebagian ulama berpendapat hukumnya fardu kifayah, wajib bagi setiap orang. Nah, apa saja sih manfaat ketika kita melaksanakan sholat berjamaah? Yang pertama, sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat loh dibandingkan sholat munfarid. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 27 derajat di sini diartikan sebagai melipat gandakan pahala sholatnya. Misalkan kita ibaratkan sholat berjamaah pahalanya 100. Misalkan kita fokus dalam sholatnya, maka dikalikan 27 maka akan menjadi 2700 pahala. Bandingkan misalkan saja juga kalau kita sholat berjamaah tapi masih mengingat-ingat hal-hal yang lain, kita misalkan mendapatkan pahala 10 saja. Bisa jadi pahala kita akan kita dilipat gandakan menjadi 27 kalikan 10, maka menjadi 270. Bandingkan dengan sendirian, dia hanya akan mendapat maksimal 100 pahala dan minimal menjadi 10 pahala. Sangat jauh berbeda. Keistimewaan lain bagi orang yang sholat berjamaah adalah dijauhkan dari api neraka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang menjadi pertanyaan, apakah 40 malam ini cukup setelah itu kita tidak sholat berjamaah? Tidak, tentunya setelah 40 malam kita tertib melaksanakan sholat tanpa ketertinggal satu rakaat pun, maka secara alam bawah sadar kita akan secara otomatis merasa kehilangan apabila kita telat melaksanakan sholat berjamaah, sehingga dalam diri kita akan terus mengajak untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tahukah kalian bahwa dalam sholat berjamaah itu ada syarat sahnya loh? Ayo, apa saja? Yang pertama, harus ada imam. Kemudian kedua, harus ada makmum yang berniat mengikuti gerakan imam. Jadi, apapun yang dilaksanakan oleh imam selama sholat, maka makmum harus wajib mengikuti. Kemudian yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau perkumpulan, misalkan di masjid atau di rumah atau di lain tempatnya. Yang jelas tidak boleh dilaksanakan di pemakaman. Kemudian yang keempat, sholat yang dikerjakan makmum harus sama dengan imam. Misalkan imam melaksanakan sholat isya, maka makmum juga harus melaksanakan sholat isya. Tidak boleh makmum malah melaksanakan sholat maghrib. Oh iya, jadi imam tidak sembarangan loh. Yang pertama, imam itu harus tahu syarat, rukun, dan hal yang membatalkan sholat. Kemudian, dia fasih dalam membaca Al-Quran, wawasan agamanya luas, berakal sehat dan balik. Balik di sini sudah dewasa ya. Yang kelima, seorang laki-laki. Dia bisa mengimami laki-laki dan makmum perempuan. Namun apabila imamnya perempuan, hanya boleh menjadi imam jamaah perempuan.
Terus kalau jadi makmum seperti apa? Jadi makmum itu mudah kok. Pertama, cukup kalian berniat mengikuti gerakan imam. Yang kedua, berada satu tempat dengan imam, yakni misalkan ada di masjid. Jadi, misalkan imam ada di masjid, kalian tidak boleh melaksanakannya di rumah. Itu tidak namanya berjamaah. Yang ketiga, mengetahui gerakan imam. Minimal kita bisa melihat gerakan dari makmum yang ada di depan kita. Berarti karena makmum yang di depan kita pasti mengetahui gerakan imamnya. Yang keempat, posisi harus di belakang imam. Kalau berdua, berada di samping kanan imam. Yang kelima, sholatnya sesuai dengan sholat imam. Tadi sudah disampaikan, kalau imamnya sholat isya, maka makmum juga harus melaksanakan sholat isya. Jenis makmum ada dua, yakni ada makmum muwafiq, yakni makmum yang tidak terlambat satu rakaat pun, bahkan tidak terlambat dalam mengikuti bacaan Al-Fatihah dari imam. Kemudian makmum masbuk, yakni makmum yang tertinggal dari rakaat imam. Untuk penjelasan tata cara sholat berjamaah dan bagaimana ketika kita melaksanakan sholat ketika menjadi makmum masbuk akan dijelaskan melalui link video yang saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.